Ini memang sungguh-sungguh sangat memalukan, geng. Memakai bendera Malaysia untuk mencuri di negaranya sendiri. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Baru-baru ini ada berita yang sangat hangat, geng. Bahkan ini sudah masuk di media televisi Indonesia. Ada orang Indonesia yang memanfaatkan bendera Malaysia untuk buat hal kejahatan, geng. Oke, geng, nggak usah berlama-lama. Saya tak mau cakap berlebih. Kita tengok dulu videonya. Laporan pertama datang dari Pulau Sumatera. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Selat Malaka. 7 pelaku yang semuanya warga negara Indonesia ditangkap. Oh, Indonesia. Tembak ini. Visual yang Anda lihat ini adalah detik-detik penangkapan 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka yang masuk wilayah Indonesia pada Senin lalu dan dirilis hari ini. Tidak ada perlawanan dari awak kapal saat operasi penangkapan berlangsung. Awak kedua kapal asing ini diketahui tidak mengantongi dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat penangkap ikan trawl yang jelas dilarang oleh pemerintah Indonesia. Oh. Awak kapal ikan asing yang merupakan warga negara Indonesia asal Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah ditangkap beserta barang bukti 2 unit kapal ikan, sejumlah alat navigasi, dan ikan hasil tangkapan. Kedua kapal sudah berada di Pelabuhan Belawan. Awak 2 kapal terancam pidana 8 tahun penjara karena kasus ini. Mampus lu. Oke. Assalamualaikum, geng. Waalaikumsalam. Tengok video tadi ya. Ya. 7 orang warga negara Indonesia mencuri ikan di perairan Selat Malaka, ya. Tapi menggunakan bendera Malaysia. Apa motifnya? Apa niatnya? Kenapa menggunakan bendera Malaysia? Kenapa? Karena untuk mengaburi, untuk memburukkan citra, image orang Malaysia, ataukah ada di sebaliknya, ataukah memang ada orang Malaysia? Tapi semuanya orang Indonesia tadi, Kak. Bertanya dan bertanya-tanya, ya. Tapi dalam berita sudah sangat dijelaskan dengan seorang presenternya bahwa 7 orang warga negara Indonesia mencuri ikan di Selat Malaka. Dan ya, orang mana? Orang mana? Medan, Tanjung Balai. Apa motifnya untuk meletakkan bendera Malaysia di atas kapal tersebut? Ataukah memang itu kapal kepunyaan orang Malaysia, ataupun 7 orang ini, ataupun 7 awak kapal ini hanya menggunakan bendera Malaysia, ya, untuk memperkeruh keadaan 2 negara kan? Kalau menurut saya ini memfitnah, ya. Apalagi bendera lagi. Bendera itu adalah lambang sebuah negara, kemerdekaan negara. Dibuatlah lambang yang namanya bendera. Kalau disalahgunakan seperti ini, apa udah jadi nih, geng? Bendera ini banyak makna, geng. Setiap hari disanjung
untuk mengenang kemerdekaan para negara-negara kita sendiri. Coba kalau ini dibalik ya, kalau ini dibalik, orang Malaysia yang mencuri di kelautan Malaysia lalu memakai bendera Indonesia. Saya rasa semuanya pada kecoh. Saya rasa semuanya mesti ngecam Malaysia, semuanya netizen Indonesia, atau mungkin bahkan sampai baling telur ke kedutaan Malaysia ya. Saya rasa macam itulah. Tapi dengan hal ini, apakah netizen Malaysia ada yang kecoh, ada yang geram, ada yang marah-marah di media sosial? Nggak ada, geng. Karena orang-orang Malaysia itu tahu kalau ini sudah ditangani ya sudah gitu. Tapi kalau nggak ditangani, nah itu orang Malaysia sangatlah tegas. Karena ini hak-haknya orang Indonesia. Ini sama seperti memfitnah, geng. Memfitnah ataupun mencoreng nama baiknya Malaysia. Sementara pemimpin kita dan juga pemimpin Malaysia itu sangatlah baik hubungannya, sangatlah erat. Tapi kalau difitnah, selalu difitnah macam ini, apa dah jadi, geng? Saya tahu Malaysia itu memang terlalu sabar ya menangani hal ini. Tapi kalau sampai kelewatan, ini sungguh sangat memalukan menurut saya, geng. Ketika ada ketahuan ternyata orang Indonesia sendiri yang memanfaatkan bendera Malaysia, geng. Gimana menurut korang, geng? Khususnya untuk orang Malaysia ya, netizen Malaysia, macam mana tanggapan korang dengan hal macam ini? Apakah orang akan menganggap ini sudah hal biasa karena mentaliti Konoha macam ini, ataupun gimana ya? Coba tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan videonya karena tadi ada salah satu netizen yang mengirimkan video, tapi saya tak buka videonya lah ya. Kita taruh aja beritanya. Beritanya ini menurut saya ya saya pun merasa tersakiti sih. Saya bacakan, geng. Alasan ratusan wanita rela jauh-jauh datang ke IKN, ibu kota negara Indonesia yang berada di Kalimantan demi jadi PSK. Astagfirullahaladzim. Awalnya cuma coba-coba. PSK itu wanita penghibur malam, geng. PSK ya namanya. Tapi setelah saya telusuri lagi, ternyata ini masih isu. Isu itu belum tentu benar, belum tentu salah. Nah, kalau kita membahas soal IKN, dah lama ya kita tak tahu macam mana kabarnya IKN Indonesia. Sebab dengar-dengar sekarang IKN itu kurang mendapatkan investor. Investor dari luar negara itu kurang menginvestasi ke IKN Indonesia. Lepas itu ada pejabat-pejabat Indonesia yang mengatakan suruh mencontoh Malaysia. Karena pembangunan Putrajaya Malaysia itu tak mengharapkan investor dari asing, benar-benar untuk membangun dari biayanya sendiri, karena itu untuk kepribadian negara. Nah, ini ada pejabat yang mengatakan seperti itu. Lalu ini kita sambung dari channelnya Amas Ganteng. Amas Ganteng ini memberikan fakta-fakta yang menarik tentang Malaysia dan juga Indonesia. Negara tetangga kita Malaysia membangun ibu kota baru Putrajaya sepenuhnya dengan biaya sendiri. Myanmar juga tidak meminta pertolongan internasional ketika membangun ibu kota baru di Naypyidaw. Demikian juga Kazakhstan ketika membangun ibu kota barunya di Astana, dan juga Pakistan ketika memindahkan ibu kotanya ke Islamabad. Baik bagi negara maju maupun negara berkembang, mereka semua menganggap bahwa pembangunan ibu kota mereka adalah sepenuhnya urusan dalam negeri mereka dan masalah kedaulatan, bahkan masalah martabat dan harga diri bangsa. Karena itu saya menghimbau, mari kita bangun IKN dengan mengedepankan azas kemandirian. Kalau ada kerjasama teknis dengan pihak di luar negeri, yang pasti akan ada dan harus ada, termasuk juga tender perusahaan asing untuk proyek-proyek tertentu, maka ini bisa dihandle oleh menteri atau pejabat terkait. Tapi jangan jadikan bantuan internasional untuk IKN sebagai agenda utama politik luar negeri Indonesia. Karena ini dapat menurunkan derajat kita di mata negara sahabat dan juga bisa menimbulkan politik hutang budi yang kalau kita tidak hati-hati bisa berdampak pada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Bahwasanya investor asing belum ada atau belum banyak yang masuk ke IKN, mungkin suatu
suatu blessing in disguise. Biarkan sejarah dan generasi Indonesia ke depan dengan bangga mencatat bahwa kita membangun ibu kota negara sendiri dengan imajinasi, sumber daya, pendanaan, dan keringat bangsa kita sendiri. Kalau penerapan azas kemandirian berarti pembangunan IKN akan lebih lamban, tidak apa-apa. Kan tidak ada keperluan khusus di mana pembangunan IKN harus buru-buru selesai. Yang penting pembangunan IKN harus terus berjalan secara konsisten, rapih, tuntas, dan dengan governance dan integritas yang tinggi. Demikian 3 usulan saya mengenai IKN. 1. Jangan dikaitkan dengan siklus politik Indonesia. 2. Jadikan IKN sebagai kota dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Dan tidak perlu kita menjadikannya sebagai kota internasional. Dan 3. Terapkan azas kemandirian. Jangan sampai pembangunan IKN menimbulkan hutang budi terhadap negara lain. Demikian pandangan saya. Kalau setuju, alhamdulillah. Kalau tidak setuju, terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum Bos Kiu, gua dan Mama Gupron sepakat. Besok jam 3 sore terbang ke Malaysia. Tempat pertama yang kami tuju adalah Putrajaya. Kan ada yang bilang, ibu kota gagal, sepi, sunyi, senyap. Doakan kami ya. Dalam perjalanan gak ada semut yang melintas. Kalau ada semut, sudah pasti guru gua akan bicara sama semut. Terus bisa-bisa gak jadi ke Putrajaya nih. Ubi kayu dimakan Megatron. I love you Mama Gupron. Makan lemang campur semen. Mama Gupron memang ganteng men. Kalian masih ingat gak ada pejabat yang bilang Putrajaya gagal, sepi, dan gak ada orang kalau maghrib? Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Pada hakikatnya IKN proyek mendadak ini. Sepi investor, nggak tertarik investor dari Jepangi investor cabut, malah anggaran IKN di era Prabowo udah nggak jadi prioritas utama. Lu bayangin duit negara kan nggak ada. Kok presidennya buru-buru mau pindah ibu kota? 4.000 triliun, bos. Bukan kaleng-kaleng, mengharap investor asing masuk. Hahaha, investor pun takut mau masuk Indonesia. Banyak pungli, hukumnya nggak jelas, ekonomi dan politik nggak stabil. Kalau mau buat sesuatu itu harus direncanakan dulu. Duitnya ada baru laksanakan. Lihat tuh Putrajaya, direncanakan, ada duit, terus dibuat. Nih enggak, ngarepin hutang luar negeri. Lihat sekarang, meledak hutang Indonesia. Anak setan makan kedondong, tukang hutang nih bos, senggol dong. Sorry ini hanya fakta bos. Gua nggak pandai buat yang hoak-hoak. Makan getak campur kecoak, ini Mr. Fakta bukan Mr. Hoak. Ada fakta menarik lagi nih bos. Di saat investor asing nggak tertarik masuk ke Indonesia, malah orang Malaysia mau investasi ke IKN, dengar kabar. Itu gua terus pingsan dan dilarikan ke dukun yang berdekatan. Setelah sadar, dukun itu tanya, kenapa kamu pingsan? Gua jawab orang Malaysia mau investasi ke IKN. Anjir. Terus pingsan juga dia. Dukun aja pingsan dengar berita ini. Apalagi gua yang bukan dukun. Makan buah sukun dicampur semen. Mbah dukun juga pingsan men. Selalu difitnah. Kedutaannya dilempar telur, bendera dibakar. Dan berita hoak lainnya. Tetapi Malaysia jugalah yang percaya kepada Indonesia. Padahal negara lain takut lo investasi ke Indonesia. Anak setan makan goni. Malaysia memang pemberani. Saya sebagai Mr. Berak mengucapkan terima kasih dengan Malaysia. Karena mau investasi ke IKN, ya begitulah realita, negara jiran kita juga lah yang percaya dengan Indonesia. Gua dan Mama Gupron mengucapkan banyak terima kasih kepada Malaysia. Makan tomat di rumah salsa, gua dan Mama Gupron hormat Malaysia. Ya udah gua memandikan lembu gua dulu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari kita lihat. Emak-emak banting TV ya, Markiton. Mari kita tonton. Kena ke bos kena. Haram jana atas TV. Haram jana ke bos. Haram jana. Pemirsa, di tengah euforia pembangunan ibu kota negara, SoftBank Group mengurungkan niat untuk terlibat dalam proyek pemindahan ibu kota negara. Padahal pada tahun 2020, perusahaan asal Jepang tersebut merupakan salah satu calon investor yang berkomitmen menggelontorkan dana sebesar $100 miliar Amerika Serikat.
Ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen Malaysia yang ingin bekerja sama membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Tercatat ada 10 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN. Menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga, terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Pak, membangun ibu kota negara tidak mudah, banyak yang gagal. Ini contohnya. Berikut, Putrajaya Malaysia, bagus desainnya Pak, silahkan main ke sana. Tapi setelah maghrib, sepi Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Putrajaya di Malaysia. Dan ini kelihatan beda antara kota yang tidak direncanakan dan kota yang direncanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang direncanakan. Jadi semuanya udah rapi. Ya, misalnya saya berada di depan Pasir Putra, misalnya sungainya atau danaunya atau jalannya itu semua bisa dibikin rapi ya. Pada dan sistem transportasinya juga itu kan Putra, ini gedung parlemen lah kira-kira gitu. Ini trotoarnya, kemudian jalannya, dan bagaimana transportasinya. Mudah-mudahan IKN di Kalimantan juga gitu ya. Jadi direncanakan dulu dengan matang, baru kemudian dikerjakan. Kalau IKN matang nggak ya rencananya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri dari kota yang direncanakan adalah tidak ada kabel di atas jalan ya. Ini kita di Putrajaya di Malaysia yang merupakan ibu kota dalam tanda kutip pemerintahan. Jadi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, kementerian gitu, semua di sini. Ada Kementerian Keuangan, ada bahkan tenaga kerja dan kemudian pemadam kebakaran. Namanya di sini Bomba ya. Ada di sini. Tapi ini direncanakan jalannya besarnya berapa, kemudian pedestriannya, kemudian transportasinya, dan lihat nggak ada kabel sama sekali di atas, hanya lampu-lampu lalu lintas, lampu penerangan, dan keindahannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino turut memetik nama Putrajaya dalam videonya. Menurut beliau, IKN sewajarnya mencontohi pusat pemerintahan Malaysia itu yang fokus kepada fungsinya. Justru beliau tidak setuju sekiranya IKN mahu dijadikan pusat kewangan. Jakarta saja yang umurnya sudah ratusan tahun, sampai sekarang tidak bisa dikategorikan sebagai tujuan untuk pariwisata internasional. Itu lebih predikat untuk Bali dan Yogyakarta. Canberra, Brasilia, Sejong City, Putrajaya, mereka juga bukan kota pariwisata atau pusat keuangan. Mereka semua murni kota pusat pemerintahan. We will start our construction by end of the year. We are very committed and honored to build the first mixed-use development in Nusantara. We are very excited about the project and we look forward to more projects to build together Nusantara with the IKN project. Malaysia investasinya cukup besar di beberapa bidang, tetapi yang paling terakhir adalah pada saat Pak Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia, itu ada 11 LOI, Letter of Intent, untuk kerjasama dalam membangun IKN. Nah, tadi waktu bilateral dengan saya juga sampaikan perlu segera 11 LOI ini dalam bentuk investasi itu diimplementasikan untuk IKN. Kerajaan akan menilai semula pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN dan mengkaji beberapa langkah strategik bagi memastikan projek ini berjaya sepenuhnya. Menteri Penyelaras Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono berkata semua kementerian sedang membuat penyesuaian bagi mengelakkan pembaziran kos. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok nggak ditawari Pak saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu sudah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea,
Beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Apa orang itu tidak ada yang mau berinvestasi ke IKN sampai hari ini? Kan tidak ada kan? Yang dari luar gitu, ya, yang sudah pasti, kecuali akhir-akhir ini beberapa. Paling tidak sampai saat itu jawabannya katanya. Karena kepastian hukum sini tidak ada. Orang mau berinvestasi sudah jelas aturannya gini, tapi diajak masuk pintu lewat pintu belakang oleh pejabat sendiri. Kamu bayar segini aja deh, saya yang nanggung, selesai. Kan tidak ada kepastian nih. Nanti kalau udah jadi pasti diperas lagi. Kamu dulu nggak bener tuh, peras lagi. Sehingga itu menyebabkan iklim investasi. Alasan investor asing nggak mau invest di IKN part 1. Loh, Presiden bilang kemarin udah banyak yang antri, tapi kok kenyataannya belum ada satupun investor asing yang mau invest di IKN. Alasannya kenapa? Pertama adalah situasi politik nasional. Stabilitas politik dalam negeri menjadi salah satu instrumen terbesar penilaian bagi investor asing untuk dapat datang invest di IKN. Loh, emang situasi politik dalam negeri Indonesia kenapa? So, Indonesia akan mengalami transisi politik di mana Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. Hal tersebut menciptakan pergeseran kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke presiden baru yang kita masih belum tahu nih siapa. Nah, disitulah terjadi uncertainty, ketidakpastian politik di mana presiden baru ini juga dinilai belum tentu akan melanjutkan proyek IKN. Apakah IKN juga akan menjadi proyek mangkrak seperti proyek-proyek sebelumnya? Inilah yang menyebabkan adanya ketidakpastian politik. Ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira kita atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akui kagum dengan keindahan dan pembangunan terancang Putrajaya. Dalam hal ini, beliau berkata tiada bandar lain di dunia yang mampu menandingi kecantikan bandar pentadbiran di Malaysia itu. Dalam satu kenyataan di media sosial, Dr. Mahathir memuji perkembangan pesat Putrajaya sejak dilancarkan pada tahun 1995. Beliau juga menegaskan keindahan bandar tersebut yang dipenuhi dengan taman-taman dan lanskap yang terjaga rapi menjadikan ianya benar-benar unik. Tambah beliau, jalan-jalan di Putrajaya dihiasi dengan bunga-bungaan, pokok-pokok rindang dan bangunan-bangunan yang mengkagumkan, menjadikannya ibu kota yang tiada tandingan dari segi keindahan dan ketertiban. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada pihak pentadbiran Putrajaya atas usaha cemerlang mereka dalam mengekalkan keindahan bandar tersebut sekaligus menjadikannya kebanggaan Malaysia di mata dunia. Pembangunan IKN Nusantara semakin banyak diminati investor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada 3 calon investor dari negeri jiran Malaysia yang berencana akan melakukan investasi pada sektor hunian dan pendidikan. 3 calon investor Malaysia yang dimaksud adalah IJM Corporation Berhad, Maxim Global Berhad, dan Limpok Wing University of Creative Technology. Ketiga calon investor Malaysia itu sebelumnya telah melakukan kunjungan ke IKN Nusantara dalam rangka melakukan survei lapangan ke berbagai lokasi potensial untuk kegiatan usaha investasinya. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato. Syed MD Hasrin Tengku Husin, turut menyampaikan apresiasinya terhadap progres perkembangan IKN yang cepat. Ia juga berharap agar perusahaan Malaysia lainnya, khususnya yang dari Sabah dan Sarawak, dapat memanfaatkan peluang investasi yang ada di IKN sebagai bentuk dari kontribusi dan memperkuat hubungan antar kedua negara sebagai negara tetangga. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu adalah klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan apa, jalan utama ya, lingkaran 1. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua. Nah sekarang mereka belum bisa lakukan, kenapa? Karena infrastruktur untuk masuk di klaster pertama ini belum selesai 100%. Dan sekarang masih kita lakukan percepatan. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak,
Ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Aslinya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clearkan, baru bisa clear. Wah, di saat investor lokal takut mau investasi ke IKN, tapi Malaysia malah berani dan yakin, keren, sumpah keren. Ni Malaysia, anak cacing makan duren, Malaysia. Emang keren, ke Goa membeli paku. Malaysia memang padu, Malaysia masih percaya investasi ke Indonesia. Ini merupakan penghormatan yang besar. Makin tambah kagum gua dengan Malaysia. Untuk YouTuber hoak, ayo berani nggak buat video Malaysia? Investasi ke IKN, main bola di dalam goni. Ya kagak lah masak berani. Lemah. Takut view-nya sikit ya. Cie-cie kamu katawan Mr. Berak. Oke lah bos, tahniah Malaysia dapat membantu pembangunan IKN. Gua dan Mama Gupron mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Malaysia. Ya udah gua mau main layang-layang sambil berak dulu ya. Assalamualaikum.